mimpi ku tanamkan di hati, yang suatu hari nanti kan bisa terbukti. Ku gantungkan cita-citaku setinggi angkasa, di bawah bintang bercahaya. Halo teman-teman, kali ini kita sedang berada di Bendung Kedung Boyo, tepatnya di Desa Glonggong, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali. Di sini kita akan melaksanakan survei saluran irigasi dan nanti kita juga akan melaksanakan pengukuran mengenai debit dan kecepatan aliran di saluran irigasi daerah Kedung Boyo. Nah, Bendung Kedung Boyo sendiri merupakan bangunan warisan Belanda, dibangun sejak tahun 1800-an. Berfungsi untuk membendung aliran air dari Kali Cemara yang melintasi beberapa kecamatan di Boyolali, diantaranya Simo, Andong, dan Nogosari. Gedung ini dibangun sebagai infrastruktur irigasi teknis, mengingat di wilayah ini semua sawah merupakan tada hujan. Dan dulunya Nogosari merupakan wilayah yang menjadi sentra pertanian. Nah, pada masa pembangunannya banyak pekerja pribumi yang menjadi korban. Oleh karena itu, bendung ini disebut Kedung Boyo, yang berarti kedung berbahaya. Apalagi para buaya yang ada di sekitar kalian. Nah teman-teman, bendung sendiri merupakan bangunan yang dibangun melintang sungai sehingga dapat membelokkan air ke jaringan irigasi. Bendung membentuk genangan pada hulu bangunan, juga berfungsi sebagai penghalang banjir. Di bagian bendung terdapat pintu inteks atau pintu pembilas yang berfungsi untuk meminimalisir benda sedimen kasar agar tidak terbawa masuk ke saluran irigasi. Nah, terdapat juga bangunan pelengkap lainnya seperti alat ukur debit. Teman-teman, berikut ini adalah kantong lumpur yang berfungsi untuk mengendapkan sedimen halus agar tidak terbawa ke saluran irigasi. Oke teman-teman, sekarang kita menuju ke saluran irigasi. Di sini terdapat sebuah pintu bagi sadap. Oke teman-teman, kali ini kita akan melakukan pengukuran saluran untuk mencari debit saluran dan kecepatan aliran. Gimana nanti hasilnya kita lihat nanti. Untuk pengukuran kali ini alat-alat yang kita gunakan yaitu 1 meteran, 2 tali rafia sebagai pembatas hilir dan hulu, kemudian ada botol aqua sebagai pengapung dan alat tulis untuk mencatat hasilnya. Oke teman-teman, langkah-langkah yang harus kita lakukan yaitu mengukur lebar saluran, kemudian mengukur lebar permukaan air, lebar dasar saluran, dan ketinggian yang kita bagi menjadi beberapa segmen. Kemudian nanti kita juga akan mengukur jarak lintasan. Nah, untuk hasil pengukurannya jangan lupa dicatat sebagai acuan kita untuk melakukan perhitungannya. Untuk langkah selanjutnya yaitu mengukur jarak lintasan. Nah, untuk jarak lintasan kita tentukan sejauh 15 meter. Dan jangan lupa dikasih batas untuk titik hulu dan hilir. Nah teman-teman, karena meteran kita terbatas, jadi kita ambil jarak 5 meter sebanyak 3 kali. Jadi totalnya yaitu 15 meter. Dan jangan lupa dicatat. Nah teman-teman, irigasi adalah suatu usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air yang berguna sebagai pengairan pada lahan-lahan pertanian.
Irigasi sendiri terdiri dari 4 macam saluran, yaitu saluran primer atau saluran induk. Merupakan saluran yang membawa air dari bangunan utama atau bendung Kedung Boyo tadi menuju saluran sekunder, tempat kita melakukan pengukuran dan petak-petak yang akan diairi. Kemudian ada saluran sekunder, adalah saluran yang membawa air dari saluran primer ke petak-petak yang dilayani saluran sekunder. Yang ketiga yaitu saluran tersier, atau saluran yang membawa air dari bangunan sadap tersier di saluran primer maupun sekunder dan mengalirkan ke saluran kuarter. Yang terakhir yaitu saluran kuarter, adalah saluran yang membawa air dari box kuarter ke petak-petak yang akan diairi. Oke teman-teman, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan pengukuran kecepatan aliran. Nah, kita pasang terlebih dahulu batas hulu dan hilirnya. Untuk menentukan kecepatan aliran, kita menggunakan alat pengapung sederhana, yaitu 3 buah botol yang kita isi dengan air secukupnya, kurang lebih setengah botol. Kita lepaskan 3 buah botol tersebut secara bersamaan dari titik hulu ke hilir, dan jangan lupa menghitung waktunya menggunakan stopwatch. Jangan lupa dicatat. Nah, setelah semua hasil pengukuran didapatkan, langkah selanjutnya yaitu melakukan perhitungan untuk menentukan debit dan kecepatan aliran. Berikut adalah data pengukuran yang kita dapatkan, meliputi lebar saluran, lebar permukaan, lebar dasar, kemudian rata-rata kedalaman, dan waktu yang ditempuh dari hulu ke hilir. Untuk mencari kecepatan aliran, kita menggunakan rumus V sama dengan jarak lintasan dibagi waktu. Kita hitung rata-rata kecepatan dari 3 pengapung tersebut dan didapatkan hasil 0,5164 meter per detik. Kemudian kita hitung debit aliran dan didapatkan hasil 0,3488 meter kubik per detik. Oke teman-teman, itu tadi hasil pengukuran dan perhitungan dari kelompok kami. Jika ada salah dalam pengukuran maupun perhitungan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, itu tadi hasil pengukuran dan perhitungan dari kami untuk mendapatkan hasil kecepatan aliran dan debit aliran. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bawa mau wes senjane diketok senjane. Ini maksudnya Kalioso ini, Mas? Iya, ini Kalioso ceria. Kalioso kali Jambi. Walaupun hari-harimu tidak ceria, ya bukanlah pria lah. Aduh. Tidak. Aman guys, aman. Pasang. Wes dimulai iki. Sekian, terima kasih. Apa piye ya? Iya,